Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ustiani dari jurusan D3 Kebidanan kelas 1A semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang panca indera pada manusia. Manusia mempunyai 5 panca indera, yaitu indera pencium, indera pengecap, indera penglihatan, indera pendengar, dan indera peraba. Alat indera kita berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan, dan setiap reseptor berfungsi untuk merespon rangsangan tertentu saja. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur indera penglihatan mata. Alat indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan mata disebut juga reseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata memiliki sejumlah reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar. Selain itu, terdapat alat tambahan yang terdiri dari alis mata, bulu mata, otot penggerak bola mata, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Adapun bagian-bagian serta fungsinya. Yang pertama, alis mata. Alis mata terdiri dari rambut kasar melintang di atas mata, berfungsi untuk mempercantik wajah dan berfungsi melindungi mata dari sinar yang terlalu terik sehingga menjaga keringat yang terkumulasi di dahi sehingga tidak mengalir ke mata. Yang kedua, bulu mata. Bulu mata merupakan barisan rambut yang terdapat pada ujung kelopak mata, berfungsi melindungi bola mata dari masuknya debu dan partikel. Pada bulu mata terdapat kelenjar sebasal atau kelenjar minyak yang disebut kelenjar Zeiss, terletak pada akar bulu mata. Otot penggerak bola mata. Pada setiap mata terdapat 6 otot lurik yang menghubungkan bola mata dengan tulang di sekitarnya. Otot ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata sehingga mata dapat menggerling ke kanan ke kiri, atas dan bawah. Gerakan bola mata berada di bawah kesadaran. Yang ketiga ada kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari 2 bagian, yaitu pada kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, yang berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan, mulai dari dalam menuju ke arah luar. Kelopak mata terdiri dari atas 5 lapis, yaitu konjuktiva, kelenjar meibomian, lapisan tarsal, otot orbicularis oculi, dan jaringan ikat. Yang kelima, kelenjar air mata. Pada indera penglihatan kita di dalamnya terdapat kelenjar air mata. Kelenjar air mata letaknya di sudut lateral atas pada rongga mata dan berfungsi untuk menghasilkan air mata. Dari kelenjar ini keluar kurang lebih 12 ductus lacrimalis, yaitu saluran-saluran yang mengalirkan air mata menuju ke konjungtiva kelopak mata atas. Adapun bagian-bagian dari mata. Yang pertama, bola mata. Bola mata manusia berdiameter kira-kira 2,5 cm dengan 5/6 bagiannya terbenam dalam rongga mata dan hanya 1/6 bagiannya saja yang tampak dari luar dengan bagian depan yang bening. Bola mata bagian luar tersusun atas lapisan jaringan ikat yang berwarna putih dan kuat, yang disebut sklera, dan lapisan dalam mempunyai pigmen tipis dan banyak pembuluh darah yang disebut koroid. Yang kedua, sklera. Di permukaan sklera terdapat sel-sel epitel yang membentuk membran mukosa dan berfungsi untuk mempertahankan mata agar tetap lembab. Pada bagian depan sklera terdapat selapu yang transparan atau tembus cahaya yang disebut kornea dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Kornea dilindungi oleh selapu yang disebut konjungtiva. Kornea tidak mengandung pembuluh darah tetapi banyak mengandung saraf. Yang ketiga, koroid. Koroid yaitu lapisan tipis yang dibentuk oleh jaringan ikat yang mengandung banyak pembuluh darah dan sejumlah sel pigmen. Dengan adanya pembuluh darah, koroid ini berperan sebagai penyuplai makanan ke lapisan retina mata. Koroid terletak sebelah dalam sklera. Bagian belakang lapisan mata ini ditembus oleh saraf optik atau saraf otak 2. Yang keempat, iris. Iris merupakan selapu yang menggantung di antara lensa dan kornea. Iris dikenal sebagai selapu pelangi dan berperan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Pengaturan ini berlangsung di luar kesadaran kita atau otonom. Lubang bulat di tengah iris disebut pupil. Di dalamnya terdapat otot dilator pupil yang berfungsi untuk memperkecil diameter pupil. Iris banyak mengandung pembuluh darah dan pigmen.
Jumlah pigmen akan menentukan warna mata. Yang kelima ada retina. Retina merupakan lapisan terdalam dari bola mata. Retina terdiri dari 3 lapisan neuron, yaitu lapisan sel batang dan sel kerucut. Yang kedua, lapisan neuron bipolar. Yang ketiga, lapisan neuron ganglion. Yang keenam ada lensa mata. Lensa mata terletak di belakang pupil dan iris. Berbentuk cembung, bersifat transparan, serta dikelilingi oleh jaringan yang mengikatnya. Lensa mata terdiri atas lapisan serat protein. Apabila lensa mata menjadi keruh, maka akan mengganggu penglihatan. Ini disebut katarak. Lensa mata membagi mata menjadi 2 ruangan, yaitu ruang antara kornea dengan lensa dan ruang belakang lensa. Kedua ruang tersebut berisi cairan kental dan transparan seperti jeli. Ruang muka berisi aqueous humor yang berfungsi menjaga bola mata serta memberi nutrisi untuk kornea dan lensa. Sedangkan ruang belakang berisi vitreous humor yang berfungsi untuk menyokong struktur lensa dan bola mata. Selanjutnya saya akan membahas tentang indera pencium. Hidung merupakan indera pembau pada manusia. Hidung merupakan indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung. Daerah sensitif pada indera pembau terletak di bagian atas rongga hidung. Adapun struktur indera pencium terdiri dari yang pertama, sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel. Sel-sel pembau yang berupa sel-sel saraf sebagai reseptor. Sel-sel olfaktori sangat peka terhadap rangsangan gas kimia. Sel-sel olfaktori memiliki tonjolan ujung dendrit berupa rambut yang terletak pada selaput lendir hidung. Sedangkan ujung yang lain berupa tonjolan akson membentuk berkas yang disebut saraf otak 1 atau nervus olfaktori. Saraf ini akan menembus tulang tapis dan masuk ke dalam otak manusia. Sistem olfaktori. Manusia dapat membedakan sebagai macam bau bukan karena memiliki banyak reseptor pembau. Namun, kemampuan tersebut ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi atau komponen prinsipal. Organ pembau hanya memiliki 7 reseptor namun dapat membedakan lebih dari 600 aroma yang berbeda. Alat pembau biasa juga disebut dengan organ olfaktus yang dapat menerima stimulus benda-benda kimia sehingga reseptornya disebut juga kemoreseptor. Organon olfaktus terdapat pada hidung bagian atas, yaitu pada konka superior, dan membran ini hanya menerima rangsang benda-benda yang dapat menguap dan berwujud gas. Bagian-bagiannya adalah konka superior, konka medialis, konka inferior, septum nasi atau sekat hidung. Reseptor organ olfaktori terdapat di bagian atas hidung, menempel pada lapisan jaringan yang diselaputi lendir dan disebut olfaktori mukosa. Selaput lendir tersebut berfungsi untuk melembabkan udara. Pada bagian tersebut juga terdapat bulu-bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Reseptor olfaktori hanya mampu berfungsi selama 35 hari. Bila mati, baik karena sebab yang alami maupun karena kerusakan fisik, maka reseptor tersebut akan digantikan oleh reseptor-reseptor baru yang aksonnya akan berkembang ke lapisan olfaktori bulbs yang akan dituju. Dan bila telah sampai pada lapisan yang dimaksud, mereka akan memulihkan koneksi sinapsis yang terputus. Kemampuan membau makhluk hidup tergantung pada yang pertama susunan rongga hidung, variasi fisiologis, spesies, dan besarnya konsentrasi dari substansi yang berbau. Di sini saya akan membahas fisiologi pernapasan bagian atas, yaitu yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung ini terdiri atas vestibulum, sel struktur konka, sel silia. Nah, vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Struktur konka yang berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya yang berlapis. Sel silia yang berperan untuk melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Bagian internal hidung adalah rongga berlorong yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertikal yang sempit yang disebut septum.
Yang kedua itu ada faring. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Hubungan faring dengan rongga hidung dan laring ini membuat faring menjadi cukup penting dalam produksi suara, serta memungkinkan manusia untuk bernapas menggunakan mulut. Yang ketiga adalah laring. Fungsi utama laring adalah untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Laring juga melindungi jalan napas bawah dari benda asing dan memudahkan batuk. Laring sering disebut sebagai kotak suara dan terdiri atas epiglotis, glotis, dan kartilage tiroid. Epiglotis daun yang berbentuk daun katep kartilage yang dapat menutup. Yang selanjutnya, yang ketiga, saya akan membahas tentang indera pengecap, yaitu lidah. Papila atau tonjolan-tonjolan pada lidah memiliki bentuk-bentuk tertentu, yaitu papila filiformis, papila fungiformis, papila circumpollata. Di dalam papila terdapat banyak puting pengecap atau taste buds. Setiap puting pengecap terdiri atas dua jenis sel seperti berikut ini. Yang pertama, sel-sel pengecap memiliki tonjolan-tonjolan seperti rambut yang menonjol keluar dari pengecap. Yang kedua, sel-sel penunjang berfungsi untuk menyokong sel-sel pengecap. Sekarang, diketahui ada 5 rasa dasar, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan umami. Sebuah rasa dasar adalah rasa berbeda yang khas yang tidak dapat diciptakan meskipun dengan cara mengkombinasikan rasa-rasa lainnya. Rasa dasar umami ditemukan di tahun 1908 oleh Dr. Kikunoya Ikeda. Dia meneliti rasa dari kombu dashi atau kaldu rumput laut dan menemukan komponen rasa utamanya adalah glutamat. Dia menamakan rasa tersebut sebagai umami. Adapun letak rasa-rasa pada pengecap. Yang pertama manis, pada puncak atau ujung lidah. Asin, dapat dirasakan pada tepi lidah atau samping kiri dan kanan. Kalau asam pada tepi lidah atau samping kiri dan kanan. Pahit pada pangkal lidah. Umami yaitu rasa gurih. Fungsi lidah selain sebagai indera pengecap yaitu untuk mengatur letak makanan ketika dikunyah, membantu mendorong makanan ke rongkongan pada waktu menelan, dan sebagai alat bantu dalam berbicara. Selain itu, indera lain yang turut berperan pada persepsi pengecap adalah indera pembau. Kemampuan mengecap seorang tergantung pada faktor individual, nilai ambang, konsentrasi. Ketidakmampuan seseorang untuk mengenali bau disebut sebagai anomsia. Sedangkan ketidakmampuan seseorang untuk mengenali rasa disebut ageusia. Adapun cara memelihara indera pengecap agar tetap berfungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan dibiasakan makan dan minumnya masih panas, karena akan berpengaruh terhadap indera pengecap. Yang kedua, menggosok gigi secara teratur untuk mengatasi terjadinya infeksi pada gigi. Yang ketiga, kurangi merokok bagi perokok berat agar tidak terjadi bercak-bercak putih pada indera pengecap. Sebaiknya bagi perokok berhentilah merokok mulai dari sekarang. Yang keempat, ada struktur indera pendengar, yaitu telinga. Indera pendengar manusia adalah telinga. Selain sebagai indera pendengar, telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Saluran lubang telinga dilengkapi dengan rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda asing tidak masuk. Dan terdapat kelenjar lilin yang berperan menjaga agar permukaan saluran telinga luar dan gendang ke telinga tidak kering. Bagian terdalam dari telinga luar adalah gendang telinga, berupa selaput tipis yang berbatasan dengan telinga tengah. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi. Yang kedua yaitu telinga tengah. Telinga pada bagian tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis yang dilapisi jaringan mukosa. Pada telinga bagian tengah terdapat yang pertama tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang
sanggurde atau stapes. Ketiga tulang tersebut saling berhubungan melalui sendi dan berfungsi untuk mengalir getaran suara dari gendang telinga menuju ke rongga telinga dalam. Saluran eustachius. Saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Saluran yang berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara di luar dan di dalam telinga sehingga gendang telinga tidak rusak. Telinga bagian tengah berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Yang ketiga, telinga dalam. Jendela oval berfungsi untuk menerima bunyi. Koklea atau rumah siput berupa tabung yang melingkar seperti spiral dan berisi cairan limfa. Di dalam koklea terdapat korti yang banyak mengandung ujung-ujung sel-sel saraf pendengaran. Sel-sel saraf pendengaran ini berupa sel-sel rambut yang peka terhadap rangsangan bunyi. Di telinga dalam terdapat bagian yang berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan tubuh dan untuk mendeteksi posisi tubuh. Bagian tersebut berbentuk setengah lingkaran yang tersusun menjadi satu kesatuan, yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Yang kelima, saya akan membahas tentang indera peraba. Jika dilihat di bawah mikroskop, kulit terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapis epidermis dan lapisan dermis. Jaringan epidermis biasa disebut juga jaringan pelindung. Pengertian jaringan epidermis adalah lapisan jaringan paling luar yang berfungsi sebagai pelindung atau menutupi seluruh organ. Dermis adalah yang kedua atau menengah. Lapisan kulit seseorang ini mengandung serat kolagen dan elastin yang merupakan protein penting. Kolagen dan elastin dilapisi kulit untuk membentuk lapisan mesh seperti yang tahan lama. Dermis juga mengandung fibroblast, sel-sel yang penting bagi kesehatan secara keseluruhan kulit, pembuluh darah kecil yang disebut kapiler, dan kelenjar getah bening. Selain itu, dermis mengandung kelenjar sebase, folikel rambut, kelenjar keringat, dan saraf. Orang-orang tidak dapat melihat dermis karena berada di bawah epidermis, lapisan atas kulit, dan tersembunyi dari pandangan. Fakta bahwa dermis tersembunyi dari pandangan tidak membuatnya kurang penting. Namun lapisan kulit lebih tebal dari lapisan terluar dan memiliki tugas memberikan kelenturan kulit dan kekencangan. Hal ini juga membantu tubuh mempertahankan suhu dan bahkan mengirim nutrisi ke bagian epidermis. Karena dermis mengandung saraf, juga membantu seseorang untuk mengenali berbagai sensasi, termasuk nyeri, sentuhan, dan kehangatan atau keringinan. Pada umumnya, setiap jenis reseptor hanya mampu menerima satu jenis rangsangan saja. Tipe, rasa, dan jenis reseptor ini adalah: yang pertama itu ada nyeri. Reseptor rasa nyeri berupa ujung saraf bebas yang terdapat di seluruh jaringan, baik di bagian luar maupun bagian alat dalam. Kedua itu panas dan dingin. Reseptor untuk rasa panas berupa ujung saraf. Yang ketiga, sentuhan. Reseptornya berupa korpus Meissner dan ujung saraf yang melingkari akar rambut yang semuanya terdapat di dekat permukaan kulit. Sedangkan korpus Ruffini berfungsi pada sentuhan yang kuat. Yang keempat, tekanan. Reseptor tekanan adalah korpus Pacini atau korpus Ruffini dan korpus Krauss yang terletak agak dalam pada kulit. Pada bibir, ujung jari, ujung lidah, dan alat kelamin mengandung banyak sekali serabut saraf sensorik, sehingga ujung jari dapat digunakan untuk membedakan halus dan kasarnya sesuatu bahan atau dapat digunakan untuk membaca huruf Braille bagi penderita tunanetra. Baik, sekian sudah penjelasan dari saya tentang panca indera pada manusia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.